Iya, masih dari Max Coffee, berita Satu Plaza, kita masih di Landstalk mendukung Rio Haryanto di balap F1. Dan kami mengundang pemirsa untuk berinteraktif di nomor yang tertera di layar kaca Anda, begitu? Iya, apakah itu bentuk dukungan? Bisa. Atau juga mungkin ingin menanyakan bagaimana proses selanjutnya? Iya, mau nyumbang juga bisa. Mau nyumbang juga bisa. Ini ada gitu ya? kementerian di sini yang menangani itu. Ya. Iya, kita akan bertanya ke Pak Faisal ini. 15 juta dolar itu euro ya, bukan angka yang kecil, tapi kemudian apakah kemudian memastikan bahwa dengan 15 juta euro itu Rio akan balapan di F1? Belum juga. Belum juga ya? Harus ada prosesnya Ya, seperti apa ini? Yang pertama tadi setelah disampaikan ada komitmen dari manajemen Rio untuk membalap di Manor menanggapi interest dengan tawaran manajemen dan sekarang Manor juga mengajukan bagaimana kalau kontrak itu bukan hanya ditandatangani oleh manajemen tapi juga ditandatangani oleh pemerintah. Oke. Nah, kami sedang mengkaji ini agar tidak salah salah langkah. Kira-kira memungkinkan nggak pemerintah itu ikut tanda tangan di dalam kontrak? Yang kita tahu bahwa Formula One ini industri show yang luar biasa ya. Industri ya. Jadi itu skalanya besar. Yang kedua mungkin kalau tidak ada yang bidding lebih tinggi ke Manor dari pembalap maupun negara lain, itu boleh dipastikan Rio bisa membalap. Tapi kalau ada yang lebih tinggi, mungkin Manor akan menyampaikan juga ke kita. Oke. Kira-kira apa tanggapan pemerintah maupun tanggapan manajemen Rio. Sambil minum-minum ini ya, kita ingin tahu saat ini sejauh mana peluang dari Rio. Apakah memang sudah ada orang lainnya misalnya yang ingin masuk ke tim, pantauannya sejauh ini seperti apa? Sejauh ini Rio masih on the track, mungkin sekarang boleh dibilang ya 80% lah. Kita tunggu hasil negosiasi, kira-kira installment dananya nanti akan seperti apa. Karena itu kan mungkin kalau kemarin masih diminta 40%, lalu 30% dan 30%. Dan kita belum tahu apa hasil negosiasinya akan memungkinkan lebih fleksibel atau justru lebih kurang nilainya, kira-kira begitu. Baik. Karena bagaimanapun Faye, kita kalau ingin mendukung, kita ingin kepastian bahwa kita ingin melihat dia ini balapan di sana gitu ya. Apakah ini gambling atau tidak? Nah, Mas Halil, apakah Anda juga sepakat bahwa memang posisi Rio ini cukup besar peluangnya kemudian untuk bisa ikut berbalapan ya di ajang F1 ini, atau sebenarnya masih sangat bisa digeser oleh posisi negara lain ataupun juga pebalap lain begitu? Ya bisa jadi, karena yang berminat untuk masuk ke F1 juga banyak sekali. Banyak, ya? Persoalannya adalah F1 itu hanya punya 22 sampai 24 seat. Jadi sementara penduduk dunia ini ada 6 miliar orang. Yang kita perebutkan ini itu orang-orang terbaik semua. Iya, dan hanya 24 orang terbaik di dunia yang bisa membalap di situ. Nah, hari ini ada peluang untuk Rio. Dia sejauh pengamatan saya, Rio adalah orang Indonesia pertama, pembalap Indonesia pertama yang memperlihatkan konsistensi prestasi. Dari dia kecil, dari balapan liga yang kecil, lebih tinggi, naik, sampai sekarang dia fokus gitu. Nah, sekarang kalaupun dia punya prestasi, tapi tidak ada seat yang tersedia, tidak ada tim yang mau merekrut, dia juga nggak bisa apa-apa. Betul. Ya, ini ada peluang, ada kesempatan. Ini ada peluang, begitu, ada kesempatan. Dan ya tadi Pak Faisal udah bilang soal negosiasi. Ya kita doakan semoga negosiasinya berjalan lancar. Jika ini lancar, Mas Halil, kita akan melihat Rio di ajang balapan itu kapan itu? Tahun depan ini balapan pertama di Melbourne, kita akan lihat bendera merah putih ada di helm dan di baju balapnya Rio, di beltnya begitu. Nah itu yang kalau kita penggemar F1 menunggu selama berpuluh tahun. Dan sampai saat ini pantauan kami juga bahwa list dari tim Manor ini pebalap-pebalapnya memang belum jelas, belum tertera begitu ya. Karena ya itu tadi tiba-tiba ada bidder yang lebih tinggi bisa. Nah kemarin kita udah kunci dengan
surat jaminan. Oke. Dia minta, oke, ya bagaimanapun jaminan dari pemerintah kan lebih bernilai ketimbang misalnya hanya seorang manajer dari atlet ya. Gitu. Nah, ya tentu saja kita tinggal mewujudkan jaminan itu gitu. Nah, kita berdoa aja semoga tim Manor ini juga tidak tergoda dengan tawaran dari banyak loh, dari pembalap-pembalap dari Cina, dari Ukraine, dari Eropa Timur. Iya. Semua yang ingin ke F1. Baik. Bahkan Brazil ya. Tapi kalau dari rekam jejak prestasi Rio sendiri, kualifikasinya seperti apa sih? Apa yang perlu kemudian Rio permantap atau ditingkatkan begitu untuk bisa Ya. masuk dalam ajang balap terbesar ini? Rio hanya perlu jam terbang. Rio hanya perlu mobil yang lebih kencang, mobil yang lebih reliable, ya. Dari innernya dia udah ada, dia hanya butuh pelatih aja begitu yang membimbing dia untuk jenjang lebih tinggi. Tapi sebagai bahan baku dasar, Rio itu sudah sangat bagus gitu. Sangat sayang kalau ini kemudian tersia-siakan begitu. Jika kemudian Anda mengatakan bahwa Rio butuh mobil yang cepat begitu, bahwa kemudian kalau kita harus membuang uang sebesar 15 juta euro, apa kemudian tim Manor layak untuk posisi Rio sendiri? Kita sudah buang uang nih, cocok nggak kalau misalnya dia masuk ke grup itu? Untuk Padahal fasilitas grup itu mungkin mobil yang masih kelas kenceng atau bawah. kecepatannya sendiri Kalau begitu? mau lebih kencang lagi mungkin kita harus bayar 100 juta euro. 100 juta euro. 15 juta itu hanya untuk tiket untuk masuk ke F1. Mungkin tahun pertama Rio Ferrari akan gitu. finish di posisi berapa? 15. Syukur-syukur udah bisa di belasan begitu. Karena Manor sendiri bukan tim papan atas gitu. Iya. Tapi tim papan atas itu ya kita ini kan batu lompatan ya. Setelah berapa tahun di tim bawah, Rio mengumpulkan jam terbang kan, saya bilang mengumpulkan poin, memperlihatkan prestasinya, dan itu akan menarik minat tim-tim atas. Iya. Kalau itu sudah terjadi, pemerintah udah nggak pusing nyari duit. Oke. Iya, tapi Mas Holil, publik ingin kemudian bahwa pebalap kita ini juara begitu. Apa kemudian di tim Manor sendiri peluang itu ada gitu? Di atas kertas tidak ada. Pengalamannya untuk grup ini seperti apa? Dia sejauh ini baru berapa tahun terakhir dia balapan di F1. Di F1 loh ya, di F1. Karena dia kalau di Renault dia juara. Iya, berarti Formula skalanya udah Renault. besar lah ya, Ya, Mas, ini ya? liga lebih tinggi ya. Oke. Kalau di Formula Renault, dia yang ngantarin Lewis Hamilton juara. Kimi Raikkonen. Tapi bukan F1 ya? Bukan F1. Karena dia sendiri di F1 tuh baru berapa tahun. Dan itu baru dapat poin 1 waktu itu Max Bianchi kalau saya nggak salah. Oke. Tapi ini cuma entry point gitu. Bisa masuk ke F1 aja. Ya, seperti Malaysia dulu dengan Alex Young. Dengan segala hormat saya kepada Alex Young, prestasinya ya nggak bagus-bagus amat. Tapi karena pemerintah Malaysia komit untuk mendukung dia, ya dia ikut. Waktu itu tim Minardi ya. Kemudian jarang finish malah. Oke. Gitu. Dan Artinya bahwa sekecil apapun peluang itu tetap sangat berharga bagi seorang rookie seperti Rio Haryanto begitu ya. Kalau Mas bukan Halil? Rio, saya akan bilang tidak worth it. Jangan didukung Oke. gitu. Jangan Kalau didukung. bukan Rio loh ya. Oke, Ah, baik, ya. baik. Tapi kalau Rio saya bilang segitu. Harus dukung. Worth lah ya. Ya, karena kita tahu juga, Faye, bahwa seperti yang dikatakan tadi, Rio mulai itu dari bawah kemudian bisa sampai ke level ini harus didukung Dari begitu. rekam jejaknya prestasi yang sudah dimiliki seorang Rio Haryanto juga sudah sangat bagus begitu Iya. ya. Dan Mas? kita akan membahas hal ini lebih lanjut di segmen berikut. Tetap bersama kami di Lansok.